Salam, bersyukur kita jumpa lagi dalam acara Street Justice. Saya Novi dari Semarang akan melanjutkan perjalanan hidup bersama Tuhan selama pelayanan di Papua, tepatnya di Dekai Yahukimo. Tahun 2007 saya berangkat ke Papua bersama berenam orang. 2 di antara kami sebenarnya dipersiapkan untuk masuk tim ekonomi, selebihnya tim pendidikan. Namun karena Pemda sebagai mitra kami belum siap untuk tim ekonominya, maka kami jalan dengan memulai membuka sekolah TKA. Awalnya kami membuka sekolah di ujung pintu masuk gereja, yaitu di GD, Gereja Injili di Indonesia, di kota Dekai. Karena belum ada gedung sekolah. Kalau pagi, kami mengatur meja dan kursi untuk anak-anak bisa duduk. Selesai sekolah, kami menyusun lagi meja dan kursi ke pinggir. Karena sore atau malam, kadang-kadang ada aktivitas di gereja. Demikian berlangsung terus sampai tersedia gedung sekolah untuk TKA dan TKB. Mengawali membuka sekolah ini, kami keliling kota Dekai, memperkenalkan diri dan sekolah kami. Terutama kami mendatangi gubuk-gubuk di tengah hutan yang dihuni oleh suku pegunungan yang datang ke kota Dekai. Mereka tinggal bersama dalam gubuk-gubuk. Satu gubuk itu biasanya bisa dihuni 20-50 orang. Biasanya orang-orang dari daerah yang sama tinggal dalam satu gubuk. Belum ada listrik, sehingga masyarakat yang tidak memiliki genset tinggal dalam gelap pada malam hari. Praktis mereka tidak dapat belajar ataupun membaca di malam hari. Nah, baru sekitar 3 bulan berada di Dekai, saya sakit saraf di bagian pundak kiri karena terforsir saat barang-barang pendidikan tiba dan kami berlima mendata dan mengatur barang di gudang. Saat itu kesulitan pengobatan di Papua, sehingga saya pulang untuk pengobatan di Jawa. Transportasi saat itu belum semaju sekarang. Jadwal penerbangan di Dekai ada setiap hari, namun tergantung ada pesawat yang datang atau tidak. Pagi itu sambil menahan rasa sakit di pundak kiri yang menjalar ke leher dan seluruh bagian punggung, saya berangkat ke Bandara Dekai yang masih sangat sederhana. Pesawat yang saya tunggu itu juga bukan pesawat besar, hanya berkapasitas sekitar 9 penumpang. Setelah menunggu agak lama, kemudian diberitahu oleh petugas di bandara bahwa tidak ada pesawat datang karena awan tutup, sehingga hari itu tidak ada penerbangan. Jadi terpaksa dengan menahan sakit membawa barang koper yang akan saya bawa pulang, saya pulang lagi. Dan pagi harinya kembali ke bandara, menunggu ada pesawat atau datang atau tidak. Bersyukur ada pesawat datang yang membawa saya dari Dekai ke Sertani. Sebenarnya saya ingin mengejar pesawat yang siang itu terbang ke Jawa. Namun ketika saya mengambil uang di ATM, kartu tertelan di mesin, sehingga harus mengurus di Jayapura yang jaraknya cukup jauh dari Sentani. Tapi bersyukur Tuhan memberikan tukang ojek yang baik dan jujur yang mengantar saya ke BCA di Dok 2. Nah, sampai di sana nyaris terlambat. Rolling door sudah hampir ditutup rapat. Seakan tidak sakit, saya turun dari sepeda motor, saya berlari minta satpam untuk menunggu saya. Pertolongan Tuhan sungguh saya rasakan. Ketika setelah berbicara dan persoalan saya disampaikan ke atasan, akhirnya saya dilayani dengan sangat baik, bisa mengambil uang walau sudah lewat waktu jam operasional bank. Begitu saya sampai di Temanggung, saya langsung masuk opnam di rumah sakit di Paraan. Di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, Paraan. Dan saya opnam di sana selama 1 minggu. Bersyukur pada akhir November 2007, saya sudah bisa beraktivitas kembali di kantor
FPB Bandung. Persiapan untuk berangkat lagi ke Papua bersama tim ekonomi dan mempersiapkan barang-barang yang akan dijual oleh para calon pengusaha putra daerah yang akan kami training menjadi pedagang di Yahukimo. Bersama teman-teman yang rindu pelayanan di Papua, di tim ekonomi, pada bulan Februari 2008, saya berangkat lagi ke Papua. Di Kota Dekei, Kabupaten Yahukimo ini, kami melayani di bidang ekonomi, yaitu membina para putra daerah untuk menjadi pengusaha. Selama 2 tahun saya mengalami pembentukan dari Tuhan lewat keadaan dalam tim kami sendiri, maupun tantangan dari pihak luar, juga orang-orang yang kami layani. Di tim ekonomi ini, yang kami layani adalah putra daerah Papua, minimal SLTA, dan beberapa sarjana. Ketika datang, saya bersemangat akan melakukan pembinaan. Akan tetapi, yang saya dapati adalah bahwa sebenarnya Tuhan yang sedang membina saya. Selama di Papua ini, saya belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang memaksa saya untuk hanya berharap kepada Tuhan saja. Tidak ada reserve yang lain. Tidak ada gantungan lain. Bersyukur untuk pengajaran Tuhan tentang ketundukan kepadanya, kerendahan hati, menerima perbedaan, terutama dengan teman dalam satu tim. Kerendahan hati menerima kritik, sikap kasar dari orang-orang yang kami layani, keteguhan hati ketika kita disalahpahami, saling mengampuni, dan semakin mengasihi. Semakin memahami bahwa ketika kita hidup bersama, yang menjadi acuan bagi kita adalah saling mengampuni dan memperbanyak kasih. Karena tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan saling menyakiti. Nah, yang semuanya ini nyata kami alami setiap hari. Kami juga belajar saling menjaga sesama teman dalam tim. Ketika kami menghadapi tekanan-tekanan dari pihak luar, rasa persaudaraan di dalam Tuhan menjadi begitu erat, dan kedekatan kami tidak pernah saya rasakan seperti sebelum saya berada di Papua. Pertemanan yang dulu-dulu, bahkan yang sekarang setelah pulang dari Papua, tidak ada yang rasanya seerat ketika berada di Papua. Dalam tim ekonomi ini, kami mengajari putra daerah untuk berdagang. Ada beberapa yang kami ajarkan. Di antaranya, kami mengajari mereka untuk tidak berhutang. Penghasilan yang didapat, hasil penjualan barang-barang yang kami kategorikan menjadi 6 kategori. Ada ATK, kemudian ada bahan bangunan, ada pakaian, ada peralatan rumah tangga. Ada 6 itu apa ya? Yang 2 saya lupa. Ada makanan ya. Nah, kami mengajari salah satunya adalah putra daerah tidak boleh berhutang. Kami mengajari penghasilan itu dibagi-bagi untuk perpuluhan, untuk beli barang lagi, untuk keperluan pribadi mereka. Nah, satu peristiwa yang tidak terlupakan adalah ketika salah satu putra daerah ingin berhutang barang dan kami tidak mengizinkan. Dan karena pada waktu itu saya koordinatornya, maka saya dikejar-kejar untuk dibunuh. Bersyukur Tuhan mengirim aparat keamanan untuk melindungi kami dan bahkan mendamaikan kami. Nah, singkat cerita, selepas kontrak, kami selesai selama 2 tahun dengan Pemda setempat. Kami tim ekonomi pulang ke rumah untuk libur bagi yang akan pindah ke tim pendidikan dan selesai menjadi utusan Forum Pelayanan Papua untuk yang tidak lanjut melayani ke Papua lagi. Saat itu ada 2 orang dari tim ekonomi yang berencana untuk pindah ke tim pendidikan. Saya tidak termasuk di dalamnya karena saya menyadari bahwa saya tidak sabar terhadap anak-anak kecil.
Saya lebih memilih menghadapi orang dewasa seperti di tim ekonomi, walau resikonya akan dibunuh. Dan realitanya beberapa kali saya akan dibunuh ketika putra daerah tidak boleh berhutang. Lalu nanti ketika berada di tim pendidikan, itu juga mengalami akan dibunuh ketika tidak menerima karyawan. Maksudnya karyawan dites, tidak masuk, tidak bisa diterima. Nah itu nanti omnya datang dan juga akan membunuh. Jadi sepertinya bunuh-membunuh itu mudah sekali dilakukan. Begitu. Tapi bersyukur bahwa ketika hal itu terjadi, di luar nalar, Tuhan itu memberikan keberanian, memberikan kemampuan untuk menghadapi, melewati peristiwa itu. Dan ini betul-betul di luar nalar. Karena secara nalar, saya takut. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan ekstra yang itu betul-betul di luar nalar. Sehingga bisa menghadapi semuanya itu dengan tidak ketakutan. Tetapi dengan berserah bersandar penuh. Nah, inilah mujizat-mujizat yang saya alami ketika pelayanan di Papua. Bahkan pernah satu ketika terjadi pembakaran di Dekai, sehingga mes kami ketika ini sudah ada di tim pendidikan ya, mes kami juga sepertinya sudah akan terkena, tetapi belum. Nah pada waktu itu kami mengabarkan keadaan kami ke pusat di Bandung, dan pengurus di Bandung langsung menghubungi satu maskapai penerbangan untuk menjemput kami. Dan ternyata karena memang sangat sedikit penerbangan pada waktu itu, maskapai yang dikirim untuk kami ini ternyata juga untuk membawa teman-teman dari tim keuangan Pemda. Nah, sehingga sepertinya hampir berebut kami berdua. Karena kondisi ini rebutan, karena istilahnya kami akan mengungsi ke Sentani dari Dekai. Harus lewat, tidak bisa langsung, belum bisa langsung ke Sentani pada waktu itu. Kami harus lewat Wamena. Jadi dari Dekai ke Wamena, Wamena baru menuju Sentani. Nah, padahal pesawatnya kecil-kecil yang isi 9 orang itu. Sementara tim kami banyak, demikian pula yang dari keuangan. Lalu pada waktu itu juga di luar nalar, saya betul-betul merelakan diri untuk tidak ikut dibawa di dalam pesawat itu. Dan saya mengatakan kepada pilotnya, silahkan dibawa asalkan tim dari SKAD, dari Sekolah Kristen Anugerah Dekai, semua dibawa. Saya tinggal, saya bilang begitu. Kalau tidak cukup, saya tinggal. Kemudian ada salah satu teman yang juga mengatakan, karena saya dipanggil Bunda pada waktu itu, Bun, kalau Bunda tinggal, saya juga tinggal. Saya melihat karena dia single, sama seperti saya izinkan dia untuk menemani saya. Tetapi semua yang sudah menikah, saya utamakan mereka untuk berangkat. Karena apa? Saya tidak bisa bayangkan kalau suami, istri, dan anak harus terpisah-pisah. Jadi saya mengutamakan. Dan ini mujizat Tuhan. Pada waktu saya menyampaikan hal itu, tidak ada sedikit pun rasa takut. Padahal kalau saya tinggal, artinya kemungkinan besar saya juga bisa dibunuh. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini menjadi peristiwa yang mengingatkan saya akan kebesaran Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang di dalam hidup saya. Dan itu menjadi kekuatan luar biasa sampai saat ini. Saya terus menyerahkan diri kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan apapun. Sudah banyak kali Tuhan menolong saya. Banyak kali Tuhan menguatkan. Persoalan-persoalan tetap datang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, balik lagi ke keadaan kami pada waktu itu ya, di tim ekonomi. Saya lebih memilih menghadapi orang dewasa, seperti di tim ekonomi tadi ya, walaupun risikonya lebih berat.
Tapi saat itu memang belum tahu saya ini akan pelayanan kemana. Jadi saya belum mendaftarkan untuk ikut kembali ke DKI melayani di tim pendidikan. Waktu itu saya masih terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kemana? Begitu ya. Saya terbuka untuk pelayanan dengan lembaga manapun di Papua, tidak harus dengan FPP. Dan memerlukan pemelengkapan untuk kembali ke ladang setelah masa liburan. Nah, dalam acara gathering dengan pengurus FPP, saat kami akan pulang ke rumah dari Papua itu, pengurus FPP memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di Papua kembali, bergabung dengan tim pendidikan di bagian administrasi, keuangan, dan kerohanian. Saat itu saya minta waktu untuk mempergumulkan, karena saya tidak siap untuk bergabung dengan tim pendidikan di DKI. Lalu awal ketika saya datang ke DKI, sebelum saya sakit dan pulang opnam di Paraan itu, saya bersama tim pendidikan. Nah, ketika saya turun dari pesawat di Bandara Ayani Semarang, setelah pulang dari gathering di Jakarta, saya dijemput oleh keluarga saya, di antaranya ayah saya ikut menjemput. Ayah saya ada bersama kakak-kakak dan keponakan, serta cucu keponakan yang menjemput. Agak tercekat hati saya, karena ayah saya terlihat tua dan agak lemah. Berbeda dengan 1 tahun lalu ketika saya berangkat ke Papua. Saat itu beliau langsung mengatakan, kamu akan pulang terus toh? Tidak ke Papua lagi? Sekitar 20 hari berada di rumah, saya terus bertanya-tanya kepada Tuhan, saya pergi atau tidak? Melalui saat teduh tiap hari dan kontak yang masih terus berlangsung dengan para pengusaha putra daerah yang kami bina, juga beberapa ibu dari gereja Injili di Indonesia di DKI, saya diingatkan bahwa kalau mau melayani di Papua, saya harus siap menjadi apa saja. Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Dan saya harus siap menjadi siapa saja. Nah, tulisan dan pengalaman Paulus banyak menguatkan saya untuk pergi. Namun, ayah saya sudah tua dan beliau tidak ingin saya jauh dari rumah. Kemudian pengurus mengatakan bahwa saya bisa melakukan pendekatan kepada orang tua murid, memotivasi mereka, dan mengajarkan beberapa keterampilan untuk membekali mereka. Saya mencoba mengkomunikasikan kembali hal ini kepada ayah saya. Seandainya saya ke Papua lagi. Beliau masih belum mengizinkan. Akan tetapi, selama berada di rumah, karena itu bulan Desember, kami bersama dengan warga gereja mengadakan Natalan. Dan di dalam acara Natal itu, saya sempat diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika ayah saya melihat pelayanan saya di gereja, pada waktu itu ayah saya belum percaya Tuhan, tetapi dia tidak keberatan. Kami ajak mengikuti Natalan. Dan kebetulan Natalan pada waktu itu tidak di gereja, tapi kami adakan di rumah retret. Jadi di luar kota. Dan di dalam salah satu acara retret itu, saya menyampaikan firman Tuhan. Ayah saya menunggui, beliau melihat pelayanan saya bersama dengan ketiga kakak saya, dan juga keponakan-keponakan kami, bahkan cucu kami yang semuanya ikut ambil bagian di gereja. Dan pada akhirnya ketika kakak-kakak saya juga mendoakan kerinduan saya untuk kembali ke Papua, dan juga kebutuhan tenaga untuk pelayanan di Papua, kami berdoa bersama. Akhirnya ketika kami menyampaikan hal itu kepada ayah saya akhirnya memberikan izin. Dan kami merasa bahwa memang Tuhan yang membuka jalan untuk saya kembali pelayanan ke Papua. Jadi Tuhan yang mengubahkan hati
ayah saya. Sehingga akhirnya beliau mengizinkan saya kembali ke Papua. Terima kasih Tuhan. Tanggal 21 April 2010, saya menghubungi pimpinan Forum Pelayanan Papua, menyatakan siap kembali ke DKI untuk bergabung dengan tim pendidikan. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Dadah, selamat bertemu kembali di lain kesempatan.